Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, host dari Motivasi BMI Hongkong. Apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Amin. Semoga yang sedang dalam keadaan sakit segera diberi kesembuhan. Semoga yang sedang dalam kesulitan diberi kemudahan. Semoga yang sedang terlilit hutang segera diberi kemudahan untuk membayar hutang-hutangnya. Dan semoga semua yang sedang mendengarkan cerita saya kali ini diberikan kesehatan lahir batinnya dan sukses dunia akhiratnya. Amin. Nah guys, cuaca di Hongkong sangat panas sekali. Bagaimana dengan kabar kalian di musim panas ini? Apakah ada mengalami alergi seperti gatal-gatal, biang keringat? Kok malah promosi ya? Nah, oke. Kali ini saya ingin membawakan cerita. Ini ceritanya saya kasih nama Mbak TW WhatsAppnya karena ini cerita dari dia yang ada di Taiwan guys, dan dia nggak mau disebut nama aslinya. Sebenarnya dia bilang nggak masalah sih, cuman takutnya kawan-kawan dia pada tahu kehidupan dia dan dia jadi malu, takutnya dicibir. Nggak masalah, karena di sini yang kita ambil itu cerita sisi baiknya ya guys. Jadi jangan pernah mengejas kehidupan orang lain karena kita sendiri nggak tahu seperti apa kehidupan kita ke depannya nanti. Jadi jangan pernah berpikir negatif kepada siapapun, jangan pernah berpikir kita bakal di atas terus, karena kesulitan-kesulitan itu pasti ada dalam hidup. Oke. Nah, di sini mbaknya sudah cerita langsung lewat WhatsApp, karena kemarin waktu telepon saya nggak ada waktu, saya sibuk, jadi dia menuliskan. Maaf ya buat Mbak Taiwan karena nggak bisa telepon jadi harus menulis panjang kali lebar guys, sangat panjang sekali tuh. Oke, saya akan membacakan cerita dia sebelum kita membahas. Oke. Kakak, ini pengalaman saya 7 tahun silam. Saya merantau di Hongkong selama 14 tahun. Berharap pulang membawa kesuksesan, tapi justru membawa kehancuran dalam hidup saya. Karena saya salah mempercayai orang di saat saya berada di atas. Nih, buat pelajaran. Lebih berhati-hati, intinya lebih berhati-hati, entah kita di bawah entah kita di atas. Oke. Saya merantau selama 14 tahun. Uang saya kirimkan semua kepada suami saya. Dan selama 14 tahun itu saya hanya ambil cuti sebanyak 5 kali. Di tahun 2015 saya diajak kawan saya untuk melakukan transaksi terlarang, yaitu jualan narkoba. Tidak perlu saya sebutkan panjang ya guys, karena takutnya terdeteksi, karena si YouTube agak-agak rumit sekarang ya. Saya tertarik karena hasilnya lumayan menggiurkan. Setelah berbisnis ini selama 3 bulan, saya tertangkap polisi. Saya masuk ruang tahanan hanya pakai baju saja, tidak bawa apa-apa. Ya guys, kalau kita ke ruang tahanan kita bawa segala macam yang kita butuhkan, ya namanya bukan ruang tahanan tapi hotel ya guys. Nah, lanjut. Setelah sidang, saya divonis dan mendapat hukuman di penjara selama 2 tahun. 2 tahun. Karena mbaknya ini mungkin cuma kurir ya. Dia bukan pengedar. Ya pengedar mungkin sedikit, cuman kan dia waktu di sidangnya bilangnya cuma kurir. Jadi mungkin polisinya nggak tahu atau gimana lah ya. Jadi dia cuma dihukum 2 tahun guys. Kemudian saya dideportasi dari negara Hongkong. Berarti setelah mbaknya ini tadi di penjara selama 2 tahun, mbaknya ini kemudian dideportasi guys. Dideportasi itu langsung dipulangkan dan tidak boleh atau sejenis di blacklist, dia nggak bisa masuk ke sini lagi guys. Setelah saya keluar, saya menghirup udara segar dan berharap hidup saya akan tetap baik-baik saja. Tapi ternyata enggak. Setelah keluar dari sel, justru penderitaan demi penderitaan saya mulai.
Karena setelah saya pulang justru saya merasakan cobaan terberat dalam hidup saya, dimana suami saya sudah menikah lagi. Waduh, sudah menikah guys suaminya guys. Dimana suami saya sudah menikah lagi, kedua anak saya kembar dititipkan kepada orang tua saya, dan semua aset saya selama 14 tahun bekerja dikuasai oleh suami saya. Duh, parah guys. Tanpa sedikit pun saya merasakannya. Belum juga semua keluarga yang menjauh dan menyalahkan saya karena saya jualan barang haram tersebut. Walah, sudah jatuh tertimpa tangga, masih terpelosok, masih kejatuhan itu, aduh. Sedikit pun saya pulang tidak membawa apa-apa, hanya membawa harapan yang ujung-ujungnya justru sangat menyakitkan. Waktu itu semua meninggalkan saya, suami, keluarga, teman, sahabat, tidak ada yang mau mendengarkan keluh kesah saya, apalagi sampai membantu saya dan mengeluarkan saya dari masalah-masalah saya. Hanya orang tua dan kedua anak saya yang menguatkan saya. Nih guys, pelajaran berharga ini. Karena di saat kita terjatuh, orang lain tuh gak ada yang peduli sama kita, kecuali satu, orang tua kita. Yang kedua, anak-anak kita. Makanya rawat anak sebaik mungkin, karena itu investasi. Ini juga mungkin anaknya masih kecil ya guys, jadi mungkin anaknya belum bisa banyak berbuat buat ibunya, jadi hanya orang tua. Aduh, sangat sakit guys. Hanya orang tua dan kedua anak saya yang menguatkan saya, bahkan hampir saja saya mengakhiri hidup. Tetapi alhamdulillah Allah masih beri saya kesempatan. Mulai saya mendekatkan diri kepada Allah, pelan-pelan saya menata kembali kehidupan saya. Setelah saya merasakan lebih baik, saya memutuskan untuk pergi merantau lagi. Nah, ujung-ujungnya mbaknya ini pergi merantau lagi guys. Dan alhamdulillah proses berjalan lancar. Akhirnya saya harus pergi lagi meninggalkan keluarga saya dan anak-anak saya demi menafkahi kedua orang tua saya dan kedua anak saya, karena saya hanya 2 bersaudara. Dan sekarang alhamdulillah semua berjalan lancar dan saya menikah dengan warga asli Taiwan, yang saya rasa dia lebih baik dari mantan suami saya. Beginilah kisah perjalanan hidup saya, semoga bisa diambil sisi baiknya. Terima kasih. Nah, ini dapat kita ambil pelajaran dari sini ya guys. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga mungkin untuk semua pendengar. Di saat kita berada di atas, jangan pernah berpikir kalau kita bakal di atas terus, karena entah kapan itulah kegagalan-kegagalan, cobaan-cobaan hidup itu bisa kita temukan di awal, di tengah, atau di akhir, seperti di usia remaja atau di usia sekitar 30-an atau di usia, pokoknya banyaklah cobaan-cobaan itu dalam hidup guys. Jadi lebih berhati-hati, jangan mudah percaya dengan siapapun itu. Jadi buat cece, kakak-kakak, semua pendengar yang ada di sini, loh kok jadi nyanyi. Upayakan bisa menabung uang kalian sebaik mungkin. Jangan dikirimkan semua kepada orang. Itu gaji kita yang kerja, badan kita capek. Jadi sebaiknya kirim sebagian untuk anak, untuk orang tua. Jangan pernah lupa menjatah orang tua kalian, karena dari situ urusan kalian itu akan dimudahkan. Kirim secukupnya dan sebagian tabung, masukkan rekening kalian, sisa beberapa saja. Cuman di saat kita menyisa uang untuk kita, sebagian kita kirim, sebagian kita tabung. Kalau bisa, bagaimana caranya sampai kita gajian bulan depan kita tidak mencari pinjaman ke sana ke sini lagi untuk keseharian kita, ya. Karena di sini banyak saya lihat yang jangankan untuk
kedepannya. Terkadang setelah habis gajian aja uang langsung habis, buat liburan aja sudah sibuk pinjam uang sana sini. Jadi lebih baik menghemat apa adanya. Jadi ya itulah yang terbaik, nggak boros, jangan pernah boros, karena apa sih yang kita cari gitu loh. Jangan poya-poya kecuali kalian banyak duitnya ya. Iya. Oke lah, cukup di sini saja cerita saya kali ini. Semoga bisa diambil sisi baiknya dan dibuang sisi buruknya. Bekerja yang baik-baik saja, yang pasti-pasti saja. Jangan mengambil resiko yang belum tentu seperti apa kedepannya, karena kita nggak tahu tanggal apes katanya nggak ada di kalender. Oke. Cukup sampai di sini saja cerita saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.